tips giat belajar agar jadi sukses. Ya, orang cerdas itu biasanya dia yang selalu merasa bodoh. Kenapa? Karena kalau dia merasa pintar, dia akan berhenti belajar. Itu. Jadi teman-teman, ketika rasa malas mendatangimu, yang harus kamu lakukan adalah memotivasi dirimu sendiri, bahwasanya kamu bertanggung jawab terhadap masa depanmu, dan tidak ada orang yang bertanggung jawab terhadap masa depanmu selain diri kamu sendiri. Ya, jadi sebenarnya kesuksesan, keberhasilan, dan apapun yang kita miliki itu semuanya itu ada di tangan kita. Lihat, di tangan ini ada garis tangan, teman-teman. Mana garis tangan yang tidak dapat kita genggam? Masya Allah, you make me shock. Astagfirullah. Ngapuk tahu-tahu. Entahlah dapat bonus. Ayo masuk. Ayo bentar kak. Duluan. Bentar. Aku lagi serius ini, dasar. Sampai mana tadi? Halo Kak Wildan, I love you. I miss you Malaysia. When I can go there more. Aku tadi bilang apa ya? Oh iya, garis tangan. Aku tadi bilang garis tangan. Di tangan kita ini ada garis tangan. Garis tangan ini menandakan bahwasanya takdir itu sudah tertulis. Tetapi gimana sih? Kacau, gara-gara dia tuh. Kesel banget. Gue ulang lagi ya. Skip aja lah, nggak jadi di save. Jadi masa depan itu ada di garis tangan. Mana garis tangan yang nggak bisa kita genggam, itu yang disebut takdir. Jadi gini, ini perhatiin garis tangannya. Garis tangan ini udah ada kan ukirannya. Nah, mana garis tangan yang itu tandanya bahwasanya masa depan ada di tangan kita. Mana garis tangan yang tidak bisa kita genggam, itulah yang disebut takdir. Jadi gini teman-teman, intinya gue mau bilang kayak gini ke kalian, bahwasanya sebenarnya doa itu harus diiringi dengan ikhtiar, dan cara menjemput takdir adalah dengan berupaya. Jadi memang ada yang namanya takdir yang bisa dirubah, ada juga takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir yang bisa dirubah itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah itu adalah kelahiran kita di atas dunia. Kita ditakdirkan sebagai seorang anak gitu dari orang tua kita gitu loh. Nah, itu adalah takdir yang tidak bisa kita rubah. Tapi takdir yang bisa kita rubah itu adalah masa depan kita, pendidikan kita, dan juga kehidupan kita. Bahkan pun ketika kita memang terlahir sebagai orang miskin, itu nggak menjadi halangan untuk kita merubah nasib kita. Karena apa? Takdir itu bisa berubah. Bagaimana cara merubahnya? Yaitu dengan berupaya, teman-teman. Terus seorang yang baik itu adalah seseorang yang berani memimpin dan juga mau dipimpin, karena setiap manusia itu lahir sebagai khalifah di atas dunia ini. Jadi teman-teman, bahwasanya jiwa kepemimpinan dalam diri manusia itu tuh lumrah dan sudah kita miliki. Tetapi ada yang terasah, ada yang tidak terasah. Nah, bagaimana cara mengasahnya? Yaitu dengan mengetahui potensi diri. Potensi diri itu bisa diasah. Bisa diasah dari sejauh mana teman-teman menyesuaikan keadaan gitu loh. Dan jangan berhenti untuk belajar dari orang-orang baru, belajar dari lingkungan baru, belajar dari dengan siapa saja, karena setiap orang yang kita temui itu adalah guru bagi kita, teman-teman. Jadi ini aku mulai serius nih ngomongnya. Jadi teman-teman, berbicara masalah takdir itu seperti yang saya bilang, bahwasanya kehidupan ini adalah pembelajaran. Kenapa seperti itu? Karena memang benar segala sesuatu itu bisa dipelajari.
Nah, selagi kita mau mempelajarinya, insya Allah kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari. Karena itu saya kembali ke tips tadi, bagaimana agar selalu rajin belajar. Kita harus bergaul, berteman, dan juga mencari lingkungan yang mana mendukung kita untuk senantiasa belajar. Dan jangan mudah merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki, karena apa yang kita miliki ini belum final, teman-teman. Semuanya itu titipan. Seperti saya bilang tadi, semua yang apa yang ada di dunia ini titipan, teman-teman. Dan saya baru saja dikasih wejengan sama atasan. Saya itu setiap hari itu pasti dikasih wejengan sama atasan. Beliau bilang seperti ini ke saya, bahasanya gini, apa ya, rezeki, yang dimaksud rezeki itu bukan cuma berbentuk uang. Rezeki itu bisa jadi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ibadah, bahkan nikmat teman yang baik, lingkungan yang baik, dan segala sesuatu yang memberikan kebaikan itu adalah rezeki, teman-teman. Jadi kamu jangan cuma berpikir bahwasanya rezeki itu hanya berbentuk uang. Tuh. Kalau kata Kak Jito itu, kamu tuh jangan money oriented Eliza gitu kan, dia bilang. Why? Ya, kalau saya sih realistis ya, segala sesuatu memang butuh uang. Jadi jangan pernah bilang kalau kita nggak butuh uang. Muslim harus kaya, itu memang suatu kebenaran. Jadi teman-teman, ketika kalian memiliki motivasi untuk sukses, untuk kaya, untuk banyak uang, coba motivasikanlah bagaimana kekayaan kamu itu bisa menjadikan kamu lebih dermawan gitu. Karena memang jangan pernah bilang gak butuh uang kalau kamu gak punya uang, karena segala sesuatu butuh uang gitu. Money oriented is okay, right? Karena setiap orang kan punya pemikiran tersendiri. Tapi hal yang paling teman-teman harus petik dari pembelajaran ini adalah niatkan segala sesuatu itu untuk beribadah kepada Allah agar berkah gitu loh. Itu yang dibilang oleh mentor saya. Terus juga kita boleh mengerjakan apa saja. Kita mau sekolah lagi, mau keluar rumah, mau beribadah, tapi niatkanlah untuk beribadah kepada Allah. Jadikan itu ruang kamu untuk berkembang dimanapun kamu berada. Tuh. Jadi teman-teman, sebenarnya orang-orang berhasil, orang-orang yang bisa menasihati orang lain itu karena dia sudah memiliki pengalaman di bidangnya. Karena itu dia bisa menasihati orang lain. Karena apa? Dia pernah di posisi sulit. Nggak ada lah teman-teman orang-orang yang tiba-tiba menjadi bijak gitu, tiba-tiba menjadi bisa menasihati orang lain itu sebelum dia merasakan terlebih dahulu. Dia merasakan dulu posisi sulit, dia merasakan dulu posisi berat. Nah, karena itulah yang menjadikan dia terus belajar dan terus berusaha untuk memperbaiki diri. Yang terpenting adalah jangan pernah merasa pintar, karena orang pintar adalah orang yang tidak pernah merasa pintar. Oke, saya rasa saya cukupkan dulu live-nya malam hari ini, sore hari ini ya teman-teman, berhubung harinya udah maghrib juga. Nanti saya save, teman-teman bisa tonton lagi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum, dadah.